kepada kita semuanya, terutama nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di tempat ini dengan tidak ada suatu kendala apapun, dengan tidak ada suatu halangan suatu apapun. Marilah kesempatan ini kita ikrarkan dengan syukur lisan dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Selawat berikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dapat meneladani beliau, dapat mengikuti jejak-jejak beliau, dapat mengikuti ajarannya, dan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok tani Engkang Mulya yang telah dapat meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan rutin kita, yaitu arisan rutin kelompok tani Engkang Mulya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Sugimun yang telah memberikan tempat bagi kita semuanya untuk bisa bersilaturahim di kesempatan malam hari ini dengan berbagai macam jamuan dan juga apa yang dapat kita rasakan pada malam hari ini. Semoga ini menjadikan sebagai amal beliau, amal soleh beliau, dan mendapatkan balasan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala BPP Kecamatan Selahu, Bapak Juni, dan juga Bapak PPL Selahu, khususnya untuk PPL Kabupaten Engkang Mulya, Bapak Samuri, dan juga bapak-bapak dari tim Kiusit Jagung Sling. Kami haturkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Marilah acara kita pada kesempatan malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya insya Allah akan dipandu oleh Ketua Kelompok Tani Engkang Mulya Bapak Sandi Sugimun. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dari Pak Ustaz Mudan Wikarya Amartyo Gabung Sampun Galuh. Yang tambahan yang kami hormati Bapak Juni selaku WBPP Kecamatan Selawu. Jadi yang kami hormati Bapak Samuri selaku DPR Desa Jebeng. Ugi yang kami hormati Bapak-bapak dari tim Jagung Sling, Jagung Enggal Sling. Ugi kanca-kanca pengurus kelompok tani Engkang Mulya ingkang tansah kula hormati, ugi sedaya anggota bapak-bapak ibu kelompok tani Engkang Mulya ingkang tansah kula hormati. Sekitar malih urus ngakaken kita pangulun matu panjenengan ingkang sampun anggota modal saperlu angkawi menapa ingkang dados perpandutin ingkang kita ayahi setiap sebulan sekali ingkang saepasipun jadwalipun pendak tanggal 15 malam 16 keranten punika wonten acara kaliyan pertemuan saking tim Jagung Sling saking Jagung Sling punika saktipun wonten wekdal dalu punika amargi pertengahan bulan Agustus ini badhe dateng Jember kaliyan dateng Magelang. Terus punika kepaan kaliyan Bapak Kepala BPP ugi Bapak Samuri selaku
BPL rawuh wonten mriki perlu kula aturaken selama niki amargi pupuk niku sulit boten kados rumiyin sak punika kan saking berdasarkan RDKK. Dados keluarnya saking anggota punika nyuwun supados RDKK niku dipun sesuaikan kalian kenyataanipun. Nah, maksudipun ngaten Pak. Terus upami kados data-data niku ternyata niku boten sesuai kali kenyataan. Kadang kados ini satu anggota punya terus mami memiliki uang derek kelompok tani Gamuya. Lalu semua ini penting kan sak kota. Lalu kelompok tani setunggal yang berubah deh. Sak kota otomatis kan ada di rong kota kemarin. Terus di bawah awit dunia itu selalu pesta gados permasalahan terus sama itu niku istilahnya satu kelompok tani niku nek perkara itu paling nang terus niku ibaratnya jadi itu tanah namun rong kotak diomongin telung kotak nanti dan mungkin otomatis mungkin saat itu pun ngepalakan seluruh kelompok tani yang kawanan yang judul beliau terus buatan ganggang. Jadi pertama karena itu ganggang. Terus niki sini RDKK niki terus itu salah kita anu berapa? Dari 56 Jadi seperti di sini kelompok tani Gamuya seharusnya itu 56 tapi tinggal 50 terus itu ingkang misal 5. Jadi harapan anggota ke depan mungkin pengajuan 2026 sebagai nek saat ini itu dibetulaken terus itu 5-6 kelompok tani yang kamu jebul mungkin dipun kepala dipun cek data itu dengan sesuai dengan nama saya kenyataan oke seperti dipun fasilitasi saking gabungan terus mungkin yes program masing-masing kelompok tani yang betul jujur kan namanya iki kalau enam kota aja ngomong rolas kota akhirnya kan makai otomatis juga itu engkang wonten engkang dirugikan karena terus rugian itu pertama itu lahan pun kok Pak Lurah saja kan saya tersebut itu kan derek tinggal ya terus ternyata itu akhirnya itu hilang saking tinggal ya terus itu seharusnya kan walaupun kita ikan negara kan tetap negosiasi tiga bulan mati karena itu deh nanti penting terus itu deh masuk 3 bulan terus mungkin ke depan 2026 sebatas antara kelompok tani ikan makin terjadi saya perkerjaan atau RDK ini mungkin syukur bagian itu mungkin yang kami disesuaikan dengan kali video nanti atau mungkin memasak terus sudah memiliki aku
Oke, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Engkau bertaruh menika kita panjenengan sami tansah pinaringan kesehatan. Engkau bertaruh menika saged ngawontenaken pertemuan rutin kelompok tani ingkang mulya desa Dipeng betul Asadi ati kawanan sehat walafiat bergerak satu kali Allah. Salawat salam dibentuk kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampun kritis seperti zaman jahiliyah di zaman Islamnya sekitar orang Islam. Ugi salawat salam dibentuk kepada Nabi Muhammad. Ugi kita pinantuk sahabat ikut pada zaman yang di akhir Allah. Kita menghormati Pak Sandi di sekretaris dan pengurusan situ di seluruh anggota Dr. Presiden saking jago gizi. Ya ini lebih luas laku itu kita tidak lupa. Ini pun mungkin saat berikut dari keterangan kalau gambar BPP Kabupaten Laut dengan Pak Juni asli saking rakyat waktu benar kalau Gini kalau selaku penyuluh dengan kehadiran Yusuf saya ucapkan banyak terima kasih. Yang ada intinya semoga kehadiran Yusuf dapat meningkatkan produksi jagung bisa dibuat. Yang akhir itu produksi jagung kita dimungkinkan itu saking program pemerintah. Jika mulai berpikir sampun saking bulog membeli gambar. Harganya ada pembelian pemerintah 6.500. Ya alhamdulillah dengan adanya HPP dari pemerintah ini mendongkrak harga gabah berjualan. Akhirnya harganya alhamdulillah sangat meningkat dibandingkan tahun kemarin. Mungkin tahun menikah dengan adanya program pembelian gabah, adanya HPP gabah, itu HPP gabah dari pemerintah adalah HPP jagung masuk ke Kabupaten 5.500 per kilo. Itu saatnya disetor ke Bulog, itu dipotong 1,5% pajak. Kira-kira potongannya per kilo kurang lebih Rp40. Jadi 5.450-an. Kalau selaku penyuluh harapan dengan adanya HPP ini imbasnya senaosor mungkin penjenengan betul sakit langsung menjual ke Bulog. Seperti pengalaman yang lalu, selisih dari pembelian bakul menjauh itu tidak ada selisih banyak. Mungkin kalau penjenengan upami panen raya ke depan itu selisih jagung antara pembelian di bakul dengan harga di Bulog itu jauh, tentunya monggo kesempatan kasar itu sangat dimanfaatkan. Mengenai pemasaran jagung gabah yang lalu itu kerjasama kalian Babinsa lagi, Babinsa. Menawi jagung ini ke depan itu kerjasama ini kalian Polsek. Setelah kali ini, hingga mulia panen lapor Polsek. Babin Kapten pengen sarang-sarang satya Bulog atau satya. Ya harapan gua selaku penyuluh harga jagung sangat didongkrak dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau amin. Nah tentunya dengan dengan harga yang sudah dijamin dari pemerintah, tentunya tugas kita untuk
maksimal. Iki rata-rata sekolah pindah Pak Sandi. Niki sing pakal. Nggih, pindah rata-rata sekolah biasa itu. Saton yang tahu. Nah, iki sih rata-rata pindah. Ada hasil kemarin yang sama uji coba berkota itu. Kalau yang sudah panen Pak di candi Larang itu hitungannya bukan kuota kilo. Oh, per kilo beli. Kemarin keluar 6 kintal setengah. 6 kintal setengah. Kering 1 kilo. Ini 1 kilo. 6 kintal setengah. Ini berarti itu beli minum asal satu kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo berarti di atas kertas tiga minggu bukti monggo ini dari di atas kertas di atas produksi kiusit di atas dari produksi jagung penjenengan. Semoga ke depan ini pun harapan kalau selama dulu produksi meningkat, pendapatan meningkat, terus swasembada pangan tercapai. Cuma berpesan untuk mendongkrak produksi tentunya boten kesukaan, boten wale-wale belum mutakan. Tentang kondisi tanah kita memang perlu banyak tambahan bahan organik. Pemberian pupuk responnya kurang maksimal seperti itu. Terus terlalu banyak pupuk kimia, banyak residu terhadap pertumbuhan tanaman. Ada mungkin kalau untuk padi mungkin kelebihan nitrogen banyak asam-asam dan sebagainya. Itu untuk tanaman apa kemauan rata-rata di Ponorogo masih kekurangan bahan organik. Monggo saran-saran ke depan upami nanam jagung diuruke anggur warga kok pakai pupuk kandang yang sudah di komposisi seperti itu. Kalau kita sementara saking kaulah kamu itu informasi sementara mungkin kan ada yang lebih ada utama ini sosialisasi dari jagung kiusit monggo dipun minat itu harapan kula semoga dengan kehadiran kiusit di desa Jepang terutama di kelompok tani Karmoyo menika saged berpengaruh positif terhadap produksi jagung dan pendapatan panjenengan. Amin ya. Lajeng sedikit kalau memberikan informasi ramalan cuaca. Ramalan cuaca ini yang namanya ramalan itu kadang-kadang pas, kadang-kadang belum ada lagi. Ini melalui hujan di bulan Agustus itu ada hujan kurang lebih 3 kali, tapi intensitas bawah betul boros betul. September ini ramalannya ada hujan 3 kali selalu khusus selalu, tapi intensitas hujan ini betul boros betul. Nah ini sebagai acuan penjenengan mungkin melalui jagung hujanan orang tua sebenarnya malah aku pokoknya buat atas komputer bagi detik jagung toyonya betul terang-terang akhirnya kelompoknya ya nggak sementara saya keluar betul karena kilometer tetapi maksami akhirnya pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkabar tentang yang Bapak tulis lagu pelatih dari tahun lalu transfer mau ke Bapak Samri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung awal langsung ke dari Pulau Petani dari kakak ibu. Jauh bapak Pulau Petani. Ini yang anggota berapa? 500. Kemudian di RDKK tahun 2025 ini untuk Enggal Moyo
lingkungan sini ada yang mungkin belum masuk ke ternyata monggo dapat dimasukkan. Nanti komunikasi dengan saya di kerja, monggo kita ke BPK karena komputernya di sana. Insya Allah ini mulai persiapan sampai akhir Agustus ini kalau bisa sudah selesai untuk masuk tahun 2026. Kemudian barangkali ada yang luasnya, tadi ada yang double, nah nanti kita cek juga dari kelompok yang mana. Jadi yang double mana atau bapak mungkin tempatnya di sini tapi tempatnya di Jepang itu saya belum masuk sini Pak. Nah itu nanti kita cek juga supaya nanti tidak membingungkan. Jadi belum bos. Nah, kemudian seandainya ada orang luar daerah Jepang yang di Jepang ternyata tubuhnya masuk di DKK mana itu dia masuk di kelompok sana atau mungkin kalau anggota sini dimasukkan sini juga bisa. Itu DKK. Yang jelas lahan ini sesuai data yang ada. Bagi yang ada perubahan penambang kalau nanti Pak Sandi kita ke BPK katanya perlu kalau waktu-waktu kumpul siang-siang pengurus kelompok di sini itu informasi yang dikata ini memang mulai apalagi kita nanti swasembada pangan ini pupuk nah utamanya selain pupuk subsidi organik ini memang harus mulai lagi kita memang mari anak-anak kita tergantung kita kemana ke bumi berani ke bumi ya susah juga ternyata tandur itu berarti senggol jadi berat itu kita komunikasi masuk nanti di kita untuk pertama ini yang kita besoknya kita lakukan dulu aturan padi jagung ini harus waspada yang mudah-mudahan ini dusun ini hasilnya lebih meningkat kalau saat kotak tadi dah 6 juta setengah berarti 1 kilo berarti saat kotak kan sudah 1,5 ton jadi informasi 1 ton ya sekilas ini mungkin kemudian nanti berkembang juga suara ini berkembang apalagi kalau saya punya hari mas untuk jagung kalau bagus nanti saya goreng saya kan permasalahan di kayak perning saya punya perning jagung di samping jadi kalau pensiun ini jagung-jagung ini digoreng pasar yang gitu ini camilan gitu ini tadi saya nggak bawa saya kadang-kadang kan bawa itu untuk apa untuk jualan untuk ada hiburan Pak untuk ngisi waktu supaya kita produktif oke itu aja selama juga kursi clean nanti mudah-mudahan berkembang khususnya di Selau yang ada di Jepang hingga jagung ini nanti berkembang suasembada pangan di Indonesia juga berkembang sekian para maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Samuri terkait dalam mati dipun cocokkan 6 kelompok tadi yang mati tersebut punika saya berdagang dan uturkan kelompok ini dari kelompok ini. Selanjutnya antara ini kita samping tim puisi dan putri udah satuan kalau aturan beliau memakai pun berkah bermanfaat khususnya kagum kelompok tani enggal boyo sansaya saya jagungipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita mendapatkan haji syukur agar Allah Subhanahu wa taala yang mana di mana kita bisa berkumpul bertemu dengan kalian siapa dan selalu. Salawat serta salam berikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu bersama pada saat sekarang sampai nanti di Amerika. Saya mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan selaku ketua kelompok tani Enggal Boyo Dusun Bebek
Yusuf Raja bisa jadi Bapak Sandi pun yang sudah memberikan waktu dan tempat sehingga bisa terselenggaranya asal rutin dan warna kita juga memang untuk memberikan sosialisasi masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh tokoh masyarakat khususnya Bisul Raja dan Bapak semua anggota kota dan beliau yang terakhir. Selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Kepala BPD Kecamatan Selau, Bapak Suji dan Bapak PPL, Bapak Sami. Mungkin kita nggak terlalu lama karena waktu sudah cukup malam. Mungkin saya mengenalkan diri, kami dari tim PT Karisma Indo Agro, kantor pusat di Jember, Pak. Kami bersama tim untuk manajer area Jatim Barat ini saudara Pak Budi Supomo, ini yang sebagai manajer Jatim Barat. Kebetulan yang wilayah Megang Ponorogo Pak Didi, ini yang Megang Ponorogo. Saya kebetulan membantu Pak Didi ini saya juga megang Madiun, Ngawi, Bojonegoro dan Magelang. Jadi ini kerjasama saling membantu. Kebetulan saya membantu Pak Didi dan Pak Didi ini kebetulan dari kumpulan tadi di FFD di langsung ke sini. Jadi maraton ya. Mungkin nanti ada acara yang tanya jawab untuk dan juga untuk pengenalan produk dari Pak Didi dan Pak Didi untuk menjelaskan semua produk dari jagung ini. Nanti ada sesi tanya jawab dan mungkin Bapak bisa tanya masalah bagaimana budaya jagung, mungkin juga nanti tanya berapa harganya, biayanya supaya tidak kena hama penyakit. Mungkin seperti apa budaya yang benar mungkin bisa ditanyakan semuanya. Mungkin dari kami untuk kami saya serahkan langsung ke Pak Didi untuk melanjutkan untuk sesi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu wa nu'minu Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahim bersama bapak-bapak ini, khususnya di Selau, Kecamatan Selau Internasional tetap berkaitan dengan bimbingan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, pada kesempatan malam hari ini saya dapat terima kasih juga lagi kepada Bapak Tuan Rumah selaku kelompok kami, Bapak Sangki ya, Pak Sangki Kumimun serta jajarannya dan anggota kelompok kami, dan juga terima kasih sekali sambutannya, dan juga terima kasih kepada Bapak Koordinator BPL wilayah Kecamatan Selau serta juga Bapak BPL juga yang telah bisa datang pada kesempatan kali ini. Saya terima kasih banyak Pak waktunya. Sebelum saya membacakan tentang masalah bagaimana mengenalkan jagung ini, kalau ingin perkenalkan diri dulu Pak Gis, perkenalan untuk schedule. Ini kami dibantu oleh dua tim kami, yang sebelah kanan ini Pak Latif Widodo,
Kebetulan ini Pak Latif memegang wilayah untuk Madiun, Magetan, Ngawi, dan Bojonegoro. Pak Latif tinggalnya ada di Madiun. Kemudian di Bagus sama juga ada yang sebelah utara ini Mas Didi. Ya, Didi ini wilayahnya khusus untuk Ponorogo. Kebetulan kan tinggalnya ada di Taruban, tempat di Ponorogo, stay-nya ada di Boldrak Pak Sawu. Ya, kita ada di desa Boldrak. Alhamdulillah pada saat ini desa Boldrak menjadi desa kering, Pak. Menjadi desa kering. Kenapa? Karena hampir mayoritas di desa Boldrak sekarang sudah tanam kering semua. Iya, karena sudah tahu beberapa lokasi yang ada di Candi Menara dan beberapa lokasi. Sehingga di Boldrak, alhamdulillah saat ini yang tanam sekarang ini hampir mayoritas di Boldrak, Kecamatan Sawu itu sudah hampir semuanya tanam kering. Musim ini ada yang 1 bulan, ada yang baru tanam, hampir semuanya. Ya, di sana. Untuk saya ingin perkenalkan, kalau saya itu nama pasaran Pak. Kalau jenengan ikut Gubernur Jawa Barat yang tenang. Ya, Gubernur Jawa Barat kan nonton Pak. Kita Pak. Nah, Titi Mulyadi Pak. Nah, itu Gubernur Jawa Barat. Tapi itu lo Gubernur Jagung Pak. Nah, ini kan KDM kan Titi Mulyadi. Itu lo KDS kan Titi Supomo. Nah, ini Pak. Sami Titinya. Alhamdulillah saya memegang wilayah Jawa Timur, sekarang mau difokus ke Jawa Barat. Jadi wilayah saya mulai Pasuruan, Madura sampai ke Barat, sampai perbatasan Jawa Tengah. Jadi hampir tiap hari itu saya keliling. Domisili saya ada di Malang. Jadi kantor kami PT Karisma Indoagro Universal ini ada di Jember Pak pusatnya. Jadi sebelumnya saya menjelaskan masalah jagung, saya ingin memperkenalkan masalah PT Karisma, yaitu sekarang yang ngurusin masalah benih adalah QC. Jadi ada divisi benihnya adalah QC. Jadi PT Karisma ini adalah distributor nasional yang ada di Jawa Timur. Salah satu distributor terbesar yang ada di Indonesia namanya PT Karisma. Jadi semua toko-toko yang ada di Ponorogo, bukan hanya di Ponorogo Pak, di Jawa Timur semuanya disuplai oleh PT Karisma. Jadi PT Karisma itu punya jagung bukan hanya di NK, PT Karisma juga beda, AGV PT Karisma juga beda, DK Bayer PT Karisma juga beda. Kemudian visi, semua visi PT Karisma juga beda. Seperti itu. Jadi per ini PT Karisma juga beda. Jadi hampir semua punya jagung Karisma yang beda, khususnya Jawa Timur, ya nasional. Jadi karena pasarnya jagung cukup besar, akhirnya PT Karisma sendiri membuat benih terobosan terbaru yang dinamakan adalah jeli. Kalau yang lain adalah menjualkan dari beberapa perusahaan, DC, NK, ADV, Pertiwi, ada DK, Bayer. Kita hanya menjualkan sebagai distributor nasional. Nanti disuplai di Ponorogo, nanti di sini ada contohnya Santa Subur, Subur Makmur. Nah itu salah satu. Nanti ada yang beberapa yang ada di Ponorogo yang besar-besar semuanya disuplai dari Karisma. Kemudian toko besar, kemudian ke toko yang kecil-kecil yang ada di sini. Nah seperti itu. Jadi kita itu bukan hanya benih jagung, tapi obat, pupuk, peralatan pertanian semuanya kita ada. Jadi cuma hari ini kami berfokus memperkenalkan produk yang kami buat dari PT Karisma, yaitu adalah Slim. Jadi ini terobosan yang terbaru. Jagung Slim sebenarnya tahun 2023 Pak sudah ada, cuman mulai dipasarkan ke Jawa Timur bagian barat baru 2025. Karena 2023-2024 memasarkan wilayah Jawa Timur bagian timur sama NTB. Jadi sering ini alhamdulillah sudah beberapa kita adakan depot yang ada di Sawo, kemudian di Pulau, di Melara, kemudian di mana?
maju, bongkar, hampir semua, cuma mungkin di sini belum ya. Sudah. Oh ditambah. Nah, buka. Salahnya belum. Ya. Ini kita perkenalkan, mudah-mudahan nanti petani bisa mencoba. Jadi yang paling utama varietas ini kenapa kok dinamakan celing, Pak? Karena memang warnanya jagung yang kita bawa ini adalah warnanya merah. Terus yang kedua, memang produksinya di sini tinggi. Jadi kalau kita mau produksi itu adalah rendemen, hasil video nanti yang dibawa pulang. Kalau berdagang, kalau lihat warnanya sudah merah, tidak punya, pasti akan merasakan daripada hasil rendemennya. Kenapa kok warna merah hasil rendemennya tinggi? Karena kadar proteinnya tinggi, Pak. Jadi kalau jagung yang warnanya puyeh, ada yang warnanya kurang merah, itu biasanya kadar gulanya cukup tinggi. Sehingga nanti kalau setelah dikeringkan dia akan menyusutnya banyak, sama dengan jagung manis. Karena kadar gulanya tinggi, warnanya kurang merah. Kalau dikeringkan dia akan menguap kadar gulanya, dia akan susutnya banyak. Jadi memang jagung kering diciptakan tingkat kesusutannya cukup rendah. Jadi kemarin yang sudah kita tes dari pipil basah ke pipil kering maksimal kesusutan 20%. Kemarin di Grogol sudah kita juga adakan pertemuan expo 100 orang petani. Memang sengaja Pak kita tanam beberapa varietas, bukan hanya celing saja, ada di situ ADV, kemudian ada NK, kemudian ada punya kita tanam sama di satu petani, satu lahan, satu perawatan. Kita mengundang 100 orang dan kita tidak kasih kode mana yang celing. Jadi petani suruh lihat mana yang paling disukai. Ternyata dari 100 orang semuanya menuju ke celing dari beberapa tanah. Karena satu lahan, satu hamparan, satu petani, satu rumah. Jadi dan dipraktekkan rendemennya, kita praktekkan ternyata memang benar. Jadi memang bukti jagung dengan fakta yang kita tanam dan rendemennya ternyata memang petani yang menilai. Kalau kita kan hanya ikat kabeh kita nomor 1, nggak ada yang kedua, semuanya bagus. Tapi ujung-ujungnya nanti petani yang menilai. Kalau jagung itu adalah bukan hanya besarnya, tetapi rendemennya. Terus kemudian jagung kering ini cocok di tegalan sama di sawah. Tegalan yang pertama perdana panen ada di Pulung, Pak. Di Pulung itu bulan Februari kemarin sudah kita panen. Alhamdulillah di sana cukup bagus di tegalan kayu putih, Pak. Di tegalan kayu putih di sana rata-rata yang sudah panen itu dapat di atas 6 kintal pipil kering. Ada yang bervariasi, ada yang 60, 6 kintal, ada yang 61, 62. Bahkan yang di Candi Melarat kemarin 655. 6 kintal 5 dan 6 kintal 55 kilo. Jadi hitungnya kalau daerah Ponorogo, saya sudah baru belajar, hitungnya bukan luas, tetapi benih. Benih habisnya berapa kilo, tapi 1 kilo dapat berapa pipil kering. Kalau basah dapat berapa, kalau pipil kering dapat berapa. Jadi saya belajarnya dari Ponorogo juga. Kalau di wilayah timur itu biasanya bukan per kilo, tapi per luas. 1 hektar, setengah hektar, 4 hektar, atau per 100, per kotak, 2 kotak. Kadang belinya kan tidak sama. Tapi tadi 6,5 itu pipil kering nih. Pipil kering, pipil kering. Jadi yang 8,5 kemarin itu rendemen basahnya itu 8,5. Iya. Jadi setelah digelondong, kemudian dipipil rendemen basahnya adalah 85%. Setelah dipipil jadi kering, ada penyusutan 20%, sehingga turunnya jadi 65. Itu yang selama ini masih menjadi rekor dari petani di Gulung. Yang paling rendah kemarin ada di wilayah Kurung bagian bawah, mana saya lupa. Sukun, nah Sukun, nah di Kurung desanya Sidoarjo. Nah, di situ ada masih terendah di 59, paling terendah. Jadi di Pulau di dusunnya Sukun, desanya Sidoarjo. Jadi yang baik sudah kita panen bisa bulan berapa kita bulan Juli juga sebenarnya pertemuan yang di sana. Nah
seperti ini kan postur daunnya. Jadi jagung kering ini punya potensi namanya prolifita. Jadi dia bisa bertongkol dua, atas dan bawah. Jadi bukan ngapok, tapi bisa bertongkol dua, daun yang di atas sama di bawah. Jadi tongkol duanya muncul, tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya supaya tongkol duanya ini keluar. Yang jelas tanamnya harus satu-satu, Pak. Terus jarak tanamnya jarak tanam yang ideal. Yang lain sudah ditanam ini jarak 70 dikali 20 atau 70 dikali 18. Paling rapat 65-18. Masih keluar bisa tongkol dua. Yang penting jarak tanamnya, jumlah jagungnya ditanam hanya satu-satu. Kalau ditanam dua-dua bagaimana, Pak? Tidak bisa keluar tongkol dua. Karena persaingan makanannya tidak bisa maksimal. Uangnya nomor satu. Jadi daunnya, yang jelas daunnya itu hijau, lebar, itu melepek, apa namanya ya? Kalau orang sini, itu melepek apa namanya? Landung. Jadi lebar daunnya, hijau. Nah, dalam di Bojonegoro itu malah jagung ini dikenal irit pupuknya. Nah, ini kemarin saya sudah panen, Pak, dalam jagung kering pupuknya iri. Nah, kenapa? Karena dia hijau, dia cukup hijau banget, sehingga para petani itu tidak perlu bernafsu menambahi pupuk urea. Gitu. Sehingga mereka berasumsi biasanya habis sekian, sekarang pakai kering malah berturun sekian banyak. Makanya dia bilang irit. Nah, jadi nanti ini juga akan membantu daripada teman-teman petani untuk mengurangi kandungan keasaman tanah. Jadi kandungan N yang cukup besar juga akan memicu keasaman tanah yang cukup tinggi, sehingga unsur hara yang di bawah tidak bisa banyak ke pasaran. Jadi pakai jagung kering ini lebih irit, jadi tidak begitu suka terlalu banyak urea. Jadi buatan sebentar teman karena urea cukup sedikit saja sudah kotor dan sudah bagus. Yang disarankan kalau pupuk jagung kering itu ZA sama Konsel. Jadi ureanya sedikit sekali. Gitu. Nah, ini salah satu contoh. Ada kemarin kita tanam, ini ada yang di Bondra, kemudian ada yang di Suko-Suku, kemudian ada yang di nah itu contohnya itu ada kompetitor sama-sama satu lahan, yang sebelah kiri itu perusahaan lain, yang sebelah kanan mungkin ya seperti itu. Ini yang digambar kebetulan kemarin kita coba bareng-bareng di Gondrang Sawo, bagian Luwak, nah, dusunnya Luwak, desanya Gondrang, kecamatannya Sawo. Jadi petani bisa membedakan masuk kalau di lahan. Jadi kita bisa full, Pak, sampai di apa namanya di ujung sini, di ujung. Dan yang paling petani senang ya adalah warnanya merah dan mumput. Nah ini terus kemudian dari lingkarnya apa namanya lodong ini biasanya di rata-rata antara 16 dan nancapnya agak dalam, sehingga warna merah lingkarnya 16, nancapnya dalam, kondomennya akan menjadi tinggi. Ada yang biasanya lingkarnya lebih dari 16, bahkan 18 ataupun 20. Tapi kalau warnanya masih puyeng, warnanya putih, biasanya hasil pipil basahnya tinggi, tetapi setelah dijemur, pipil keringnya jatuh. Susutnya banyak. Kalau yang warnanya puyeng dan putih. Nah kalau ini Pak, cocok sekali buat farming, karena tidak banyak susutnya. Nah, ini Pak. Kalau beli pipil yang biasanya warna putih, kalau dibakar mengkap. Kalau ini tanpa mengkap sudah atos, karena warnanya sudah merah. Nah terus lagi kalau jagung itu kalau ada yang warna putih terus deki, bijinya itu ambles, deki. Nah deki puyeng, nah itu nanti kalau dekinya banyak dan puyeng biasanya rendah-rendahnya pasti jagung. Itu ciri-cirinya jagung.
pakai sling ini cukup satu-satu sudah cukup untuk memenuhi hasil maksimal. Jadi warnanya hijau, batangnya juga warnanya hijau dan perakaranya kuat kokoh sehingga tidak gampang roboh. Jadi kalau jagungnya butuh yang batangnya kuat, akarnya kuat sehingga kalau diterpa angin tidak gampang ada roboh. Nah ini seperti ini tombolnya. Nanti kalau mau bukti ya ini tadi ada beberapa ngambil sampel dari satunya di Panean itu mana mas? Magetan. Ya yang satunya ambil di mana mas? Di Bungkal. Nah tadi ada yang ambil di Bungkal. Dan di Bungkal tadi dipaksa diambil karena sebenarnya belum waktunya. Umurnya jagung cilik ini maksimal adalah di 105 hari. 105 hari ini sudah bisa panen. Contohnya ada beberapa. Yang satu ini sudah warnanya utuh. Ini sudah tidak ada putihnya. Ini umur 105. Yang ini belum ada 100 masih ada putihnya. Seperti itu. Jadi ini kebetulan diambil seperti belum waktunya. Kurang merah. Jadi kalau saya mau panen cilik 105 sudah cukup. Kalau dibuka maksimal 1 hari masih matahari menyalanya cukup bagus warnanya. Sama dengan kalau orang perempuan warna listrik diselipankan tengah sawah masih menarik menggairahkan. Terus biji kita itu kecil Pak, ya, benihnya itu kecil. Jadi kalau kata tadi benihnya itu gambar kecil-kecil. Jadi tidak besar, gambar. Nah, ini saya sore ini alhamdulillah saya ketemu dengan salah satu petani. ini namanya Pak Sabar. Pak Sabar nih. Alhamdulillah Pak Sabar tadi sudah ada ketertarikan dengan jagung celing. Boleh saya tahu Pak kenapa tertarik dengan jagung celing? Ini panennya sudah kelewat. Sambil menunggu tugasnya lupa nggak berani panen. Terisi penuh ya Pak ujungnya. Jadi yang tadi di luar Tanam apa lagi Pak? Selain jagung sebelumnya mau tanam apa lagi sekarang? Berapa kilo Pak? 2 kilo. 2 kilo alhamdulillah. Kapan tanam Pak? Siap. Oke, terima kasih Pak Sabar. Jadi kapan hari itu tetap kosong Pak barang kita. Saking banyaknya yang meminta. Jadi yang diminta lebih banyak daripada yang membuat. Ini panennya di Bojonegoro Pak. Decok. Halaman pulau jatuh cuy, karena pokoknya besar, warnanya sempurna cuy, mantap, jatuh cuy, mantap, oke. Pak Buron bisa besok menuju Margo Mulyo Bojonegoro. Tanaman saya jagung celing, karena saya suka tongkolnya besar, panjang, dan aman dari hama. Dan mari para petani menanam jagung celing dan di kios saya sudah tersedia bibit celing. Jagung celing, oke, mantap. Karena saya bersyukur karena jagung celing karena tiba. Terus bapaknya ramai apa? Dia sambil dulu. Tahan sini. Kalau bapaknya warnanya ini apa? Warnanya merah corona. Bapaknya ini kan jagung apa? Pemerintah ini. Pemerintah ini. Pemerintah ya. Oke. Ya, ini rumahan bilangnya empuknya ingin
yang biasanya habis 11 sak ternyata cuma habis 7 sak. Nah, ya, saya juga gumun Pak. Bilangnya irit. Karena waktu itu memang pupuknya nggak ada langka, terus pupuknya seadanya. Akhirnya bisa maksimal, jadi mengurangi dari kata pupuk sebelumnya. Jagung cling, benar-benar cling. Ini Pak Jaman dicari melarang. Nah, Jagung ini cling, benar-benar cling. Mantap. Pak Sabar di Bondra. Kalau yang ini di Magetan. Jadi kita sudah banyak Pak. Cuma di daerah Seraung masih belum. Mudah-mudahan nanti bisa membantu petani menjadi solusi. Assalamualaikum, sedang Pak Sinten lagi? Kawan, perlu Pak tanggapan ini dengan Pak? Ada yang di Alhamdulillah lain. Dan perawatannya syukur. Oh, makan Berikut Pak, tanggapan panjenengan untuk jagung kering. Nah itu yang di belakangnya itu Pak jagung lain. Panjang, terutama karena warnanya karena mau itu ya, untuk dipakai mau diserang dulu, cuma juga Itu batang. selain tombol ini lalu boleh gampang terus menurut Bapak Pak Manyo ini badan celing maling atau mungkin beneran mati? Kalau Bapaknya dari mati, tapi kepencut kali celing gini. Tapi Bapak dari yang celing jagung celing benar-benar celing, mantap. Jadi nanti biar ada perwakilan aja Pak yang paling terdekat salah satu petani melihat di sini aslinya. Kalau melihat petani hanya tombol dikira kita membawa tombolnya yang paling api. Tapi kalau melihat langsung di lahan ini terpesona terpesona. Karena bukti ada yang gimana? Jagung celing cocok dipanen di Tegalan dan Tegalan. Panenan ini yang tadi Pak, ini dipanen. Jagung celing jagung celing bener-bener celing. Dan tadi ngambil contoh di panenan. Nah, dalam Agustus di Magetan tadi belum karena cari yang tua ada di sana di sana. Wonten yang ditanyakan Pak jagung. Nah, ini Pak. Langsung tanyakan mawon. Jangan wonten adalah apa? Pertama jagung. Bule atau busuk batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sini tadi tas perso umuripun benih jagung menika sekitar pinten bulan mekaten. Terus bangun. Tiga pertanyaan. Menapa niku bab penyakit menika pripun tahan napa boten inggih boleh menika kathah napa boten mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kirang nuwun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Suki Pak Jazuli. Pak Jazuli, untuk jagung kering Bapak, ini umur panen adalah
umur 105 hari. Terus kemudian jagung kering ini memang diciptakan sedikit tahan sama bule sama busuk batang. Jadi kalau dibandingkan dengan jagung lain diciptakan jauh lebih tahan, terutama di bule sama busuk batang. Kalau dibandingkan sama produk yang sudah dengan biasa zaman apa Pak? Busuk batang apa biasa? Perkasa. Nah, ini jauh lebih tahan Pak daripada jagung yang ada. Jadi biasanya dengan handal. Terus kalau masalah bule ini juga lebih tahan. Kemudian dari kita selain itu juga lebih tahan sama bule, kita di Karisma itu memfasilitasi lagi dengan tambahan seed treatment. Nah, ini kita punya namanya obat untuk mencegah bule, namanya Akrustal, dan ini diberikan sama kita. Ini sudah ada di dalam sak, di dalam karung, dan ini sudah free. Jadi kami sudah tidak perlu membeli tambahan lain seperti kayak ada yang insum, masal, segala macam, sule, obat ya. Tapi kalau di kita ini ada obat namanya Akrostal sama namanya gigi akar. Ini sudah kita masukkan di dalam karung. Jadi karung kita itu kemasannya 10 kilo. 10 kilo isinya 10 bungkus. Nah, di setiap 5 kilo kita kasih namanya obat treatment. Jadi selain ada free kaos di dalam karung, kalau petani yang punya luas, Pak saya beli 1 sak isinya 10 kilo. Di dalam itu ada kaosnya 2 dan sudah ditambah dengan obat pencegahan bule tambahan. Misalnya dengan ini sudah tahan sama bule, cuma di kelamin nanti racing letak, kelambian, cijakan dia. Jadi tambah kuat. Ya pun keluar ini lembu, tapi keluar dari selau, balik ke kolong sepedaan bukan kelamin, dia masuk angin. Lewat penyakit lewat flu lewat ya. Kami juga seperti ini. Kita ada namanya gigi akar. Gigi akar ini gunanya supaya tanaman itu akarnya lebih banyak, lebih subur, lebih kokoh dan lebih hijau. Dipicu sama namanya gigi akar. Ini untuk memecah dormansi daripada benih. Benih itu kan biasanya ada di dalam bungkus, itu kan istirahat. Dia istirahat, dorman. Jadi setelah dipicu sama dengan ada apa namanya gigi akar ini, masa dormannya akan dibuka lagi sama gigi akar supaya nanti tumbuh akarnya juga lebih banyak, namanya lebih hijau dan lemu-lemu, dogol-dogol, sama namanya gigi akar. Kemudian kalau Akrostal ini untuk pencegahan bulenya, cara pakainya ini untuk 5 kilo. Berarti ini kalau jenengan ada ember, keduanya dibuka semuanya di dalam ember Pak, dituang di dalam ember, kemudian ditambah dengan air setengah gelas aqua, diaduk merata. Setelah obatnya ini merata, kemudian benih 5 kilo ditaruh di campuran tersebut, diaduk merata, kemudian dibiarkan ditiris anginkan setengah jam, baru bisa ditanam. Kalau petani misalkan tanam dari biji langsung, ada yang petani biasanya sukanya direndam. Kalau direndam dulu, setelah ditiriskan baru dicampur dengan obat ini, gigi akar sama Akrostal. Jadi kita sudah memberikan lagi tambahan perlindungan terhadap jagung untuk ketahanan terhadap bule. Sebab Pak bule itu saya apa Pak? Laras jamur. Jadi bule itu yang pertama untuk mencegah bule, yang pertama pilih jagung yang tahan bule. Nomor 2 apa Pak? Dikelambeni, ditambah dengan tambahan treatment. Yang ketiga dengan mengurangi pupuk yang namanya kandungan nitrogen ataupun urea. Nah itu Pak. Yang keempat dengan suplai tambahan pupuk yang kandungannya fosfat sama kalium tinggi. Jadi jangan sampai tukang ini Bu, insya Allah bule sama busuk batang insya Allah bertahan, tidak akan masuk. Jadi ureanya harus di
sudah pakai kuota beli dikurangi. Apa makanya jenari tanam di musim rendeng. Di musim rendeng itu liturginya sudah tinggi Pak. Batu ada dari Gusti Allah, ada yang di air hujan. Itu sudah ada kandungan airnya cukup Pak. Jadi betul bisa kalau kata-kata dengan jamal Korea. Nah, makanya kalau kata Korea ini dari musim Jawa, dia ambruk, dia ngelaras, apa nek orang ciri-ciri itu pokok Jawa ini kandungan olehnya tinggi. Wong suket disukani itu ya Jawa mau rasulam. Jadi disukani itu ya sumur belum menit kurang. Jadi kandungan airnya jauh lebih tinggi. Jadi jangan berarti nambah M di tanaman jagung, lauk tadi ciri-cirinya dari rumput suket. Dari suketnya pun hijau. Sami kali dengan warna pantun apa warnanya daunnya jagung, berarti jenengan sudah cukup, tidak perlu ditambah R lagi. Lek jagung ini dengan atau daun padinya warnanya kurang, warna hijaunya dibanding rumput yang ada di sekitar, artinya di pematang di segalengan apa itu, berarti jenengan baru tambah urea. Warna hijau, warna harus ketik, berarti jenengan baru bisa nambah urea. Lek jagung dengan bapak petani sampun sedoyo pinter sedoyo karena ngumpul. Cuma wonten sing pas waktunya. Rumusnya cuma gampil Pak dengan timur-timur pinggir. Jadi waktunya ngumpul jagung itu rumusnya 2. Misalnya dengan hasil produksinya tinggi. Yang 2 pertama umur 12 hari. Dua pertama adalah 12 hari. Dua yang kedua 22 hari. Rolikur dino. Niku waktu ini ngemes. Yang ketiga 42 hari. 42 dino. Itu sudah cukup Pak. Setelah itu tidak perlu dipupuk lagi. Itu sudah cukup. Kalau jenengan mau pupuk Otska, itu harus di depan, jangan di belakang. Tadi caranya di belakang. Karena Polska itu pupuknya adalah slow release Pak. Jadi susah hancurnya dan diserapnya juga lama. Jadi jangan harus di depan. Karena kandungan kalium sama fosfat yang ada di Polska hancurnya lama. Itu akan berfungsi setelah 60 hari setelah jenengan tanamkan di tanaman. Jadi bukan langsung pokok. Jadi jenengan biasanya disambut jantan tambah Polska. Nanti saat nantur iman masih ketika wungkul-wungkul, prosesnya tidak akan hancur. Jadi membuang kandungan P sama kandungan. Jadi dengan pupuk cara pulau pertama kalau musim hujan urea dihilangkan. Betul-betul itu urea. Yang set A sama Polska mawon. Set A Polska, set A Polska. Ini kubut sekali. Cukup 2 kali sebenarnya musim penghujan cukup Pak, baru 3 kali. Kalau musim kemarau itu bisa 3 kali. Jenengan kalau tidak ada hujan sekarang yang dalam penghujan, urea masuk Pak. Urea Polska. Yang terakhir di umur 42 pakai set A. Nah ini Pak. Jadi jenengan ini sama-sama belajar di karena kalau belajar sampai pun putih-putih. Bukan cuma kepala rogo keliling Pak. Jadi kalau menangani jagung sampai 14 tahun, kok bisa jagung? Kalau teliti, ono posisi pasar seperti ini, dan saya ambil kesimpulan seperti itu semua. Jadi saya ambil kesimpulan di buku, di riset dan pola petani dan hasil yang paling bagus adalah waktu Pak. Dan cara pupuk. Petani sakit pupuk, tanahnya dikocor. Kalau tanahnya kering ataupun hasil ditaruh. Pak, akan ditaruh terus dilep, terus ditaruh nanti selesai. Yang paling bagus diairi dulu, tanahnya basah, baru pupuknya ditaruhkan. Biar nanti yang paling bagus dilep, kemudian ditunggal, pupuk ditaruh, ditutup. Jadi jangan ditaruh terus dilep. Nanti banyak pupuk yang terbuang. Eman-eman pupuk penlarang subsidi atau KDKK katanya kalau akhirnya beli yang non subsidi sehingga hasilnya kurang maksimal. Jadi petani
ini kelihatan pintar Pak. Pak, ya apa caranya mencegah bule Pak? Sing bule ya apa caranya? Mboten saged Pak. Yang sudah kena bule itu obatnya hitam tangan. Nggih, kali cap air dijebol Pak. Yang sudah kena bule. Nah, bagaimana caranya supaya bule itu tidak menyebar? Ada caranya Pak. Pertama dengan Korea baru bisa didamel. Yang kedua dengan pakai fungisida atau ini Pak, akrostan. Caranya lewat bule itu dengan botol karung Pak. Begitu ada bule yang terserang terinfeksi diambil, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung. Kalau kami biasanya lewat bule dipendek. Gewer-gewer, betul lari berdar, gewer-gewer, kalau tangannya sapi, kan nonton pakai. Nah, ini tuh malah betul saya, Pak. Karena bule itu ada di bawah daun, Pak. Sing putih loh, kados pedang. Putih kan ada kodor. Nah, kita jangan jebol, terus dengan langkah menetik itu nih sapi dengan otak-otak sebar bule disebarkan. Karena bule itu yang terserang itu faktornya dari benih Pak ya, seedborne itu dari benih. Kemudian dari airborne, dari lingkungan, dari udara. Ada yang juga dari soilborne, dari tanah. Jadi penyebarannya dari tanah. Oh sakit Pak dari tanah, karena tanahnya sudah terinfeksi. Kenapa? Contohnya dengan ada jagung bule dibetul langsung, mantuk dimamplikan makan ke sapi, gitu. Sapi kan makan jagung yang kena bule, masuk ke dalam perut, jadi kotoran. Jenengan pupuk kandang lagi ke lahan jenengan, tetap Pak bulenya akan masuk ke sasaran. Karena jagung bule itu susah untuk dimatikan. Atau gennya susah sekali jamurnya semuanya. Jadi kemarin saya sudah sempat juga ternyata memang kita coba ternyata sama. Jadi kotoran kita praktek Pak, kotoran sapi yang jagung makan bule kita tahu telah diberikan. Ternyata awalnya saya tidak percaya, tapi setelah kita praktekkan sama seperti itu. Sehingga bukan dalam kotoran sapi tersebut yang karena makan jagung bule tidak ada bule. Nah ini saya sudah tahu kan karena takdir atau gimana. Tadi sudah kita lakukan 3 kali, ternyata sama hasilnya. Jadi kotoran sapi yang makan habis jagung bule dibuat kotorannya ke sawah, bule tetap juga. Jadi kalau jangan ada sapi, lepon kedua jagung sing putih bule, kotorannya jangan dibuang ke sawah. Seperti itu Pak, biar tidak mengulang. Lebih baik dengan bucal mawar yang bekasnya jagung bule. Kalau busuk bakar sama bule, ini sebenarnya jagung bisa bertahan dengan kandungan pupuk P, fosfat sama kalium yang tinggi. Caranya berikut, ada pupuk daun yang disemprotkan. Mungkin dengan semprot dan ini pupuk NKP. Kalau saya semprot Pak NKP, NKP, kalau lagi semprot gitu. Nah, itu tunggu sudah ada. Kalau kondisi cuaca ekstrim, itu bagus tak disemprotkan. Jadi mulai awal dengan semprot itu umur 10-12 setiap semprot NKP masukkan 2 sendok per tangki, nanti naik lagi umurnya kasih 3 sendok per tangki, nanti 4 sendok per tangki. Nanti pasti tidak akan ada serangan bule maupun busuk bakar karena kandungan fosfat sama kaliumnya tinggi di NKP. Jadi kandungan kalium yang tinggi terhadap jagung itu nanti memicu ketahanan daya tahan tubuh. Dari tahan terhadap penyakit, kemudian dia membesarkan buah, dan kalau di jagung manis membuat rasa manis. Kemudian fosfat yang tinggi, nah itu nanti selain daya tahannya terhadap penyakit busuk bakar sama bule, kalau fosfatnya tinggi, bakarnya kuat, keras, kokoh. Jadi buatan gampang ini busuk bakar. Jadi kenal rutin membuat NKP. Setiap yang alim dengan membuat obat ulon sukani NKP. Membuat obat mawon dan masukkan NKP. Insya Allah itu
bule busuk batang akan menghindar. Jadi pupuk Orian di Sudo, pupuk kalium sama fosfat dengan damar bukit. Bule busuk batang insya Allah boten. Ini boten bisa Gusti Allah karena saya mencoba dari beberapa kali riset, ternyata dengan menggunakan fosfat yang tinggi sama kalium yang tinggi mengendalikan ketahanan penyakit. Jadi betul bisa tahu karena banyak obat sebenarnya. Hanya mengatur koleksi pemupukan, dosis pemupukan dan waktu makan. Hasilnya tinggi, pupuk dengan irit, tahan penyakit. Sebenarnya hanya ngatur di pupuk yang ditaruh di bawah tanah, dosisnya berapa, apa yang pupuk dan apa yang diberikan kandungan yang di atas, kalium sama fosfat. Ini kemauan. Jadi bule sama busuk batang insya Allah kita akan tahan. Kalau dengan suka nyemprot dengan MKP. Padi pun sama. Saya juga tani Pak. Jadi saya sempat kemarin uji coba musim rendeng tidak pakai urea sama sekali. Saya hanya pakai Polska kok 1 kali pemupukan. 1 kali pemupukan Polska mawon. Tapi Pak kalau petani kalau diloi, wah insinyur, profesor, pertanian ngimari rentos orang biru bilas mulu jadi komentar gimana nanya kalau petani sebenarnya biru hijau loyo lebar hijau kan harum. Tapi ternyata setelah mulai peteng bunting yang mereka sudah ada mulai melaras, mulai terselambar dan di saya tidak ada sama sekali karena saya mengandalkan Polska itu toh sama aplikasi MKP. Musim hujan Korea tak jalur langsung kosong dibanding hujan. Hasilnya ternyata jauh luar biasa, 2 kali lipat saya hasilnya. Nah, ini jadi tontonan petani. Ini jagung godongnya pari kuning, tetapi hasilnya meningkat. Karena saya tidak butuh godongnya pari, saya butuh adalah buahnya padi yang akan saya panen. Nah, jadi orang pun buatan tidak kalau pagi. Jadi pupuk mereka hanya dengan tambahan MKP. Nah, itu bukan ilmu aja Pak, yang sudah saya praktekkan. Dicoba awal Pak, karena berhubungan dengan tadi ya dikata pupuknya nggak usah banyak-banyak, dieman-eman dengan tumbas mahal, ngantri, simbol menjaga jatah, setelah jatah dijor-jorakan, hasilnya tidak bisa maksimal. Mungkin itu yang dari saya ada sekitar kemarin Pak. Kalau masalah harga tadi itu adalah harganya di dunia 105.000. Jadi umurnya 105, harganya 105. Nah, ini juga sudah ada di toko. Mungkin di sini ada tokonya Pak Hari ya. Nah, digabungkan nanti disediakan juga. Mungkin ada yang butuh nanti digabungkan disediakan juga. Kalau di daerah utara sudah banyak, di daerah Sawu, Bungkal, Malang sudah ada kalau ke sana. Tapi kalau di sini mungkin daerah Jogja di Pahari. Di Pahari, Pak Yakni. Di Pahari sama di Pak Yakni. Informasinya dari Pak Didi ada. Waktu kemarin cerita-ceritakan mungkin saya sudah terlalu panjang ya. Ini imunisasi sebenarnya. Polorikes ini Pak, saking cara praktek. Waktu di tanah-tanah kemarin Pak. Cinta aku mau cinta dia, Bapak. Baca ini, kalau suka itu aku. Nah, kalau kita kasih kan apa 42 tes, sedang orang masuk dulu. nah, Kecamatan dia 42. monggo, cinta kalau suka ini hadiah. Nah, tekok pakai hadiah, tekok kok ini. Nah, ini mau dites nanti, mau ditimbang. Baik, ini ada tombol nanti kita pindah. Ini kita ditimbang berarti itu termasuk 0975. Ya, ini 3 tombol per 1 kilo. Telung tombol per 1 kilo. Nah, Ini nomor dasar. dasar. Setengah nggih. Dasar. Panen tadi sore. Nanti ini wow. Ya,
Atau mantu ini dipakai di PP, dengan kalau pakai semprot PP-nya bisa di PP lagi. Nanti petani kesana semprot nanti asal hasil PP-nya berapa? Tadi berapa hasilnya mas? 0975. 0975. Nah, makanya coba kita menghitung bibir basah, bibir basah hasilnya berapa kan? Dia saya semprot, mangke berapa persen kandungan basahnya? Karena kalau di grogol kemarin 4 tongkol 1,5 kilo di grogol 1498, berarti mesak kilo setengah petang tongkol. Karena kita kalau di lahan ada lomba artinya mengambil tongkol yang terbesar. Jadi kemarin itu memecah rekor 1,5 kilo petang tongkol. Dasar di sawah, memakai cabai. Jadi kemarin setelah kita itu setelah kita pipil kemarin pendinginnya itu kering di atas 60%, rata-rata seperti itu. Jadi petani bervariasi karena tergantung pemupukannya. Monggo, cek badai ditangkap-tangkap Pak. Pulau suka hadiah, anggap punya hadiah. Wah, jadi kalau kata nanti nandun itu modelnya garingan biar ditugal garingan, terus kan ciri-ciri ngoten ruangan ini ya. Terus pulau lebih itu menurut dengan kemudiannya daya tumbuhnya naik, tapi kok putih oke. Itu bergabung itu lebih tanahnya saat dari wis panas itu tanamnya nggak mau bubuk ya? Oh tanamnya, jadi nggak Pak. Menungso kalau paduan ya, ini sama ya Pak. Sebenarnya, dia gampang kaget di sana, gampang kaget, nggak jago, nggak menungso Pak. Ini jago kan nggak sakit ngomong, apa berlomba itu sakit sebenarnya. Jadi kalau tanam jago memang seyogyanya memang tanah itu harus basah dulu sebenarnya. Tanah basah dulu baru ditanam. Seyogyanya seperti itu supaya apa? Jadi daya tekan biji ini apa namanya endosperm biji itu. Kalau tanahnya basah terus ditanam itu bukan kaget Pak. Tapi tanahnya kering berarti endospermnya menyusut putih-putih itu apa biji itu. Kalau dengan tidak langsung ditolak, itu akan mengkisut, kering, diserap sama tanah, akhirnya tanah. Kemudian dikasih air, dia akan mengembang. Jadi kalau dari lari pusat langsung mengembang. Nah itu akan bisa membuat kalon endosperm, misalnya kalon bayi, itu setelah bisa. Sebenarnya, jadi sebenarnya yang paling bagus itu di air dulu tanah basah ditugal di tanah. Sama dengan pupuk. Yang lebih bagus di air dulu basah ditugal baru kita taruh. Bedanya belum sama kaget dari tanah garing jika pupuk terus dilem satu pupuknya akan berubah lagi di bumi. Yang kedua pupuknya akan kaget karena ini ada. Mana sebangun pertanyaannya? Nah, disukani sepatu, bukan kalau kita mau tak? Kan mau buatan itu. Pak 2,3. Pak 2,3. Si jualan nantinya. Wonten sing kangen malih Pak. Monggo. Kangen kok sekali ya. Untuk satu kangen kok itu.
Bebas Pak, ini Pak. Bebas. Kalau kamu mau daftar jagung, monggo. Misalnya gak ada masalah. Ngomong dalu ini, kalau ini, nawi kalau saya kerja. Yo saya lupa, kalau boleh tahu, ini kalau dijawab ngapunten. Ini kalau dari jelas, ingkang sepindah beli kalau tahu masalah jagung ini seneng toyo apa boten. Terus yang keduanya untuk pohon batang itu cenderung tinggi apa pendek. Terus yang ketiga PPA-nya penang apa boten. Biasanya kan kayak aneh poklek aneh itu loh kan poklek aneh uang itu butuh bawa aneh tapi kayak aneh sekitar ini masih bisa jadi petani atau suwun Yang pertama masalah durian banyu apa boten. Tenang dulu. Jadi semua jagung Pak itu tidak suka air. Jagung nopo mawon. Cuma cukup air. Lek kalian banyu nggih boten air. Totokan. Jadi kalau banyak air itu pelantaran akan terganggu Pak. Tidak bisa bersirkulasi, tidak bisa bergerak unsur hara. Sehingga ada beberapa unsur hara yang terhambat, membuat proses fotosintesis, kemudian membuat proses mutasi dari pupuk ke daun ke tongkol itu akan terhambat. Yang jelas cukup air. Oleh diperlukan banyu, jagung apa mawon, kecuali langsung gitu. Jadi kalau jagung ini bisa tahan di air karena masih tahan di musim hujan. Artinya musim hujan curah hujan tinggi ini tahan masih terhadap penyakit. Seperti itu. Bukan berarti jagungnya dilep terus untuk banyu. Karena kemarin ada juga masa mongso sih. Sekarang itu cuaca baru sangat diterka pas waktu lalu jagung udah nih terus kayak tadi keluarin tugi terus banjiran sampai telur. Ada petani yang sampai konten tanam pengkali sampai gitu saking gagalnya karena curah hujan. Jadi kalau jagung itu tidak suka banyak air dan butuh air. Kapan butuhnya air? Maksimal satu musim itu 7 kali. Iya, sebenarnya dengan kapan? Nah, jadi pertanyaan itu dibuat. Jadi kalau kita orang tani, kudu sakit berbicara dengan tanaman, dul anjuran, dul jagung. Kalau mulai apa? Nah, ini harus berbicara dengan tani. Jadi maksimal itu 7. Itu kalau jagung sudah dikasih air 7 kali itu sudah macam apa? Di pertama, saat musim. Tergantung tipe tanahnya. Kalau sebenarnya 7 kali itu sudah cukup. Tapi kalau tanah yang sudah berpasir, nah ini intensitasnya harus tambah. Jadi tanahnya tidak begitu berpasir, itu 7 kali sudah cukup. Nah, 10 hari. Ya, jadi saya bilang 7 kali Pak, minimal. Lebih pun, kalau lebihnya enggak bagus. Jadi melihat kondisi tanaman. Sebenarnya kalau mengairi tanaman itu tidak gitu. Kemudian waktu pupuk umur sekitar 12 hari. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga pupuk umur 22 hari. Kemudian yang keempat pupuk bisa juga pupuk di umur ke 35. 35-nya ada selat atau dipupuk harus butuh air. Kemudian umur 42. Ini sudah 5. Sudah 5. Kemudian waktu 6 jantan. Nanti 6. Terus yang terakhir waktu 12
dadar, apa namanya pun sudah ada bijinya, tapi kita dadar jagung, kalau iwak pun pemerintah ini sudah sekali. Jadi itulah fase yang paling pokok. Tapi kalau sudah ada gejala di tanah yang berpasir, memang pun sudah kelihatan ada sedikit alur, sudah alur dan direlap, kalau itu. Jadi standarnya adalah tapi melihat kondisi tanah. Wah, jadi Pak Dedi dan Ibu ini kurang memang berukas ini. Wah, modal kalau disalahkan. Jadi memang standarnya dalam minimal 7 kali. Kurang api, akhirnya ke api. Nah, terus nomor berikutnya nomor air. Nah, ya kalau tingginya standar tidak terlalu tinggi dan bakarnya itu besar. Kalau ditahan satu-satu jagung ini bisa bertombol 2. Itu namanya prolific. Jadi ini sudah sifat genetik. Cokokorno, gue kembaran, gue bari benar. So gue aku cuma kita ambil situasi jarak standar. Jadi dengan tanam yang mantap. Karena kemarin saya tanam di daerah Jombang sama di Nganjuk, nggak bisa bertombol 2. Tanamnya bulan 2, jaraknya 40, musuh 20, luru ya di orang itu uangnya lebih semaju ya. Jadi nopo akhir pun dahulunya. Ibarat dengannya makan sakit di kolom di berdekat kecuali petani namanya obuke menusone itu juga tak tambahi dengan datai 1 kilo yang sekawan sak kilo ibu itu kan 1 kilo dulure teko wong kono arep ngono iki wong mahal wong abang rusane segone bahasa ibuke ada 1 kilo. Nggih, kedok enak itu satu kupe mungkin isi otaknya, tapi bertarget maksimal. Kalau di Indonesia nggih luwe dulu. Luwe mari. Sami kali jagung. Kita julane kupe kurang. Jadi ngono iki iso kayak bubur. Kalau buburnya kurang bukan malah ke samping malah ke atas jagung itu. Parkir, betul bohong. Jadi kalau buburnya cukup waktu pas akan menyamping. Lihat tandurannya segini umur 20, 25 biasanya gepeng kan. Lihat tandurannya bahkan gepeng ini bakal tandurannya bahkan di tongkolnya dulu. Karena ketika ini jagung betul dulu. Pakai sedikit, 40 mustahil. Jadi saya seperti itu. Terus mau seperti ini gampang, bertenangnya, getas. Tapi tidak berusaha khawatir. Saya makin boleh dibenar. Dia lagi. Wah, mas apa ini? Berusaha lau di baik ini. Oh ada. Jadi ada yang tanaman tinggi dan pendek itu tergantung dari pupuknya sebenarnya, bukan airnya. Air juga mempengaruhi kekurangan bayu dari kita kekayaan bayu dari kita tanaman. Jadi cukup air, tidak mau banyak air, tidak mau kekurangan air. Mau kenalin bapak ini hadiah, wah hadiah Pak Monggo. Ini saking ibu tercinta. Nah, ada ibu wonten minyak kali sabun. Nah, teman goreng warni kali bau buah. Wonten cinta kali Pak. Satu lagi Pak. Oke, obat. Oh, ini kan. Jelas dia, kalau takut mesti jelas dia. Dia Pak Monggo. Kemudian yang lagi jadi bertahan. Buat tetapi kalau belum untuk sebelum. di sini yang
Oke. Kita caranya nih. Ini yang saya tanyakan itu tentang jagung disembreti. Disembreti itu secara dari sudut pandang ilmu itu boleh apa enggak? Kalau boleh itu mulai kapan? Terus yang berikutnya, perlukah jagung yang sudah hampir dipanen itu dipocor? Ya pokoknya ngono ibu jeneng. Terima kasih Pak. Lek bagi orang ngarit, kamu nggak bocor kamu, foto penting. Kita akan sapi dia Pak. Kamu bocor. Pertanyaan saya tadi kan dari sudut pandang ilmu Pak. Oh ilmu. Kalau ada petani peternak, peternak, kamu bocor perlu sadar tadi akan sapi. Ya. Kalau sudah